Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama gue di channel. Nah, buat video kali ini dan beberapa video ke depan, gue bakal ngebahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan COVID-19 atau coronavirus. By the way, jangan lupa follow akun media sosial gue juga ya. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe, like, and share, biar teman-teman lo juga tahu apa yang lo tahu. Oke, let's go to the list. Be back in the morning when the sun starts to rise. So mama don't stress your mind. So mama don't stress. Oke, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang 5 cara efektif agar tidak tertular virus corona, seperti yang gue kutip dari alodokter.com. Coronavirus telah menyerang ribuan orang di berbagai negara dan menelan ratusan korban jiwa. Agar tidak terkena penyakit infeksi yang sedang mewabah ini, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus corona. Pertama, di alodokter.com dijelaskan bahwa penyebab dari wabah ini adalah coronavirus jenis baru yang disebut dengan Novel Coronavirus 2019 or 2019 nCoV. Penyakit ini termasuk dalam golongan virus yang sama dengan virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome or SARS and Middle East Respiratory Syndrome or MERS. Infeksi virus corona yang disebut dengan COVID-19 atau COVID-19 ini pertama kali terjadi di kota Wuhan, China, dan sekarang telah ditemukan di berbagai negara termasuk Indonesia. Virus ini diperkirakan berasal dari hewan, seperti kelelawar dan unta, dan bisa menular dari hewan ke manusia, serta dari manusia ke manusia. Penularan antar manusia kemungkinan besar melalui percikan dahak saat batuk atau bersin. Ketika terinfeksi virus corona, seseorang akan mengalami gejala mirip flu, seperti demam, batuk, dan pilek. Namun, beberapa hari setelahnya, orang yang terserang infeksi virus corona bisa mengalami sesak napas akibat infeksi pada paru-paru, atau dalam bahasa dokterannya disebut silakan baca sendiri. Hingga saat ini, belum ada pengobatan yang dapat menyembuhkan infeksi virus corona. Oleh sebab itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau biasa disebut dengan WHO mengimbau agar masyarakat tidak memandang sepele penyakit ini dan senantiasa melakukan tindakan pencegahan. Salah satunya adalah dengan menerapkan social distancing. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari video ini, yaitu beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah infeksi virus corona. Kita mulai dari nomor pertama ya. Oke, 1. Mencuci tangan dengan benar. Mencuci tangan dengan benar adalah cara paling sederhana namun efektif untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun, setidaknya selama 20 detik. Pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih, termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, sela-sela jari, dan kuku. Setelah itu, keringkan dengan menggunakan tisu, handuk bersih, atau mesin pengering tangan. Jika Anda adalah pekerja komuter yang berada di dalam transportasi umum, akan sulit untuk menemukan air dan sabun. Anda bisa membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Gunakan produk hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60% agar lebih efektif membasmi kuman. Kemudian, cucilah tangan secara teratur, terutama sebelum dan setelah makan, setelah menggunakan toilet, setelah menyentuh hewan, membuang sampah, serta setelah batuk atau bersin. Cuci tangan juga penting dilakukan sebelum menyusui bayi atau memerah ASI. Nomor 2. Menggunakan masker. Banyak yang menggunakan masker kain untuk mencegah infeksi virus corona, padahal masker tersebut belum tentu efektif. Secara umum, ada 2 tipe masker yang bisa Anda gunakan untuk mencegah penularan virus corona, yaitu masker bedah dan masker N95. Masker bedah atau surgical mask merupakan masker sekali pakai yang umum digunakan. Masker ini mudah ditemukan, harganya terjangkau, dan nyaman dipakai, sehingga banyak orang yang menggunakan masker ini saat beraktivitas sehari-hari. Next. Cara pakai masker bedah yang benar adalah sisi berwarna pada masker harus menghadap keluar, sementara sisi dalamnya yang berwarna putih menghadap ke wajah dan menutupi dagu, hidung, dan mulut.
Sisi berwarna putih terbuat dari material yang dapat menyerap kotoran dan menyaring kuman dari udara. Meski tidak sepenuhnya efektif mencegah paparan kuman, namun penggunaan masker ini tetap bisa menurunkan resiko penyebaran penyakit infeksi, termasuk infeksi virus corona. Penggunaan masker lebih disarankan bagi orang yang sedang sakit untuk mencegah penyebaran virus dan kuman, ketimbang pada orang yang sehat. Kalian masih sehat kan? Sedangkan masker N95 adalah jenis masker yang digunakan sebagai alat untuk pelindung diri atau APD untuk petugas medis yang merawat pasien COVID-19. Ketika melepas masker dari wajah, baik masker bedah maupun masker N95, hindari menyentuh bagian depan masker, sebab bagian tersebut penuh dengan kuman yang menempel. Setelah melepas masker, cucilah tangan dengan sabun atau hand sanitizer, agar tangan bersih dari kuman yang menempel. Lanjut ke nomor 3, yaitu menjaga daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang kuat dapat mencegah munculnya berbagai macam penyakit. Untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh, Anda disarankan untuk mengkonsumsi makanan sehat, seperti sayuran dan buah-buahan, dan makanan berprotein seperti telur, ikan, dan daging tanpa lemak. Oleh karena alasan ini, makanya sekolah diliburkan, kuliah diliburkan, biar anak-anak yang di kosan bisa makan enak, atau makan yang berprotein untuk mencegah dari virus corona. Jika bosan dengan makanan yang dimasak sendiri, Anda bisa membeli makanan siap saji atau makanan di restoran melalui layanan pesan antar. Namun, pastikan makanan tersebut bersih dan sehat. Bila perlu, Anda juga menambahkan konsumsi suplemen sesuai anjuran dokter. Selain itu, rutin berolahraga, tidur yang cukup, tidak merokok, dan tidak mengonsumsi minuman beralkohol juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh agar terhindar dari penularan virus corona. Beberapa informasi yang menyebutkan bahwa berjemur di bawah sinar matahari juga dapat mencegah infeksi virus corona. Sayangnya, hal ini masih perlu diteliti lebih lanjut. Number 4, menerapkan physical distancing and isolasi mandiri. Pembatasan fisik atau physical distancing adalah salah satu langkah penting untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Hal ini dapat dilakukan dengan cara tidak berpergian keluar rumah kecuali untuk keperluan yang mendesak atau darurat, seperti berbelanja bahan makanan atau berobat ketika sakit. Pembatasan fisik juga dilakukan dengan cara menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain dan selalu menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Selama menjalani physical distancing, Anda juga perlu menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit, yang diduga terkena virus COVID-19 atau sudah dinyatakan positif COVID-19. Jika Anda memiliki salah satu gejala COVID-19 yang bersifat ringan, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di daerah terjangkit virus corona dalam 14 hari terakhir, atau pernah kontak dengan orang yang dinyatakan positif COVID-19, Anda dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri. Selain itu, isolasi mandiri juga dianjurkan untuk dilakukan oleh orang yang beresiko tinggi terinfeksi virus corona, seperti lansia atau orang yang memiliki penyakit penyerta, misalnya hipertensi, diabetes, atau daya tahan tubuh yang lemah. Next, yang paling terakhir adalah membersihkan rumah dan melakukan disinfeksi secara rutin. Selain kebersihan diri, menjaga kebersihan rumah juga sangat penting dilakukan selama pandemi COVID-19 berlangsung. Hal ini dikarenakan virus corona terbukti dapat bertahan hidup selama berjam-jam dan bahkan berhari-hari di permukaan suatu benda. Oleh karena itu, rumah harus rutin dibersihkan dan dilakukan disinfeksi secara menyeluruh, termasuk perabotan dan peralatan rumah yang sering disentuh, seperti ganggang pintu, remote TV, keran air, dan permukaan meja. Saat membersihkan atau melakukan disinfeksi, Anda perlu menggunakan sarung tangan dan juga masker, serta mencuci tangan dengan air bersih dan sabun setelah selesai membersihkan rumah. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan virus corona yang mungkin saja terjadi. Bila Anda mengalami gejala flu seperti batuk, demam, dan pilek,
yang disertai dengan lemas dan sesak nafas, apalagi bila dalam 2 minggu terakhir Anda berpergian ke daerah atau negara yang terjangkit infeksi virus corona, segeralah periksa diri ke dokter agar dapat dipastikan penyebabnya dan diberikan penanganan yang tepat. Oke guys, gue rasa itu doang inti dari video gue hari ini. Tapi, jika kalian ingin mendapatkan lebih banyak informasi mengenai gejala, langkah penanganan, dan tindakan pencegahan virus corona, kalian dapat menggunakan fitur chat langsung dengan dokter di aplikasi Halo Dokter. Selain itu, Anda juga bisa membuat janji konsultasi dengan dokter di rumah sakit. Oke guys, linknya ada di deskripsi ya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, oke? Bye-bye!